Seharusnya padi sudah menunduk seperti ini, airnya jangan dibuang atau lahannya jangan dikeringkan. Ini adalah mulai keluar malai atau padi itu sedang bunting besar, keluar malai 1-2, kita harus memberikan pengairan kepada petakan sawah kita sampai padi itu menjelang panen 2 minggu. Baru kalau menjelang panen 2 minggu itu bisa dikeringkan. Kenapa bisa terjadi demikian atau bisa dikatakan demikian? Karena di saat padi bunting itu, padi itu akan keluar malai atau padi itu sedang pengisian. Ini adalah semua nutrisi atau makanan yang ada di dalam tanah. Ini tidak bisa diserap dengan sempurna oleh tanaman kita. Artinya begini, kalau petakan itu ada airnya, ini secara otomatis makanan yang ada di dalam tanah itu bisa diserap. Tapi sebaliknya, kalau air petakan kita itu kering di saat pengisian bulir, ini tidak bisa diserap secara normal atau secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakkan rezekinya. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang sistem pengairan berselang. Dan dari mulai kapan atau bagaimana yang namanya sistem pengairan berselang itu? Kalau dalam istilah bahasa daerah Jawa Barat adalah gursat, atau nanti diairi dan nanti tidak diairi, dan kapan waktunya yang harus bisa kita melaksanakan irigasi berselang atau pengairan berselang. Sistem pengairan berselang atau irigasi berselang itu dimulai semenjak tanam atau sejak tanam, berarti 0 hari setelah tanam kita sudah melakukan atau melaksanakan pengairan. Artinya sampai di usia 45 hari, antara 40 hari sampai 45 hari. Nah, kenapa kita harus selalu diairi, tetapi bahwa air berselang itu harus gonta-ganti air? Ini ada waktunya, dari 0 sampai 40 atau sampai 45 hari setelah tanam. Yang pertama adalah menyetabilkan tentang keadaan tanah. Artinya tanah kita harus disetabilkan, yang awalnya pembajakan atau pemerataan, ini dengan campur aduk. Istilah di dalam para petani membuat pupuk organik itu adalah tanah itu sedang terfermentasi atau sedang difermentasi oleh petani itu sendiri. Itu fungsinya diairi dari 0 sampai 45 hari. Berapa harus kita mengairi daripada ketinggian di atas permukaan tanah? Ketinggian dari permukaan tanah itu selama kita mengairi sawah antara 1,5 cm sampai 2 cm di atas permukaan tanah. Artinya yang pertama bisa mencegah gulma. Pertumbuhan gulma itu bisa sedikitnya membantu kepada obat herbisida. Kalau gulma itu tidak tumbuh, kenapa kita harus melakukan untuk aplikasi obat herbisida itu? Lagi dengan adanya genangan air tingginya 1,5 sampai 2 cm itu. Yang pertama adalah yang disebutkan tadi, itu bisa atau dapat mencegah pertumbuhannya gulma. Segi pemupukan, kalau sudah ada air 1,5 sampai 2 cm itu adalah air yang ideal untuk segi pemupukan. Artinya kalau tidak terlalu banjir, tidak terlalu juga airnya macak-macak atau kekeringan lah, tidak bagus. Jadi dengan standar 1,5 cm itu adalah untuk pemupukan hal yang standar, dan keduanya adalah mudah diserap oleh tanaman itu sendiri. Biasanya yang bisa memainkan air itu adalah di pesawahan irigasi teknis, dan ada juga yang tidak bisa dibuang airnya. Nah, dampak terlalu lama air itu menggenang di dalam petakan kita, ini akan mengakibatkan
pH daripada lahan tersebut akan menurun. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa lahan tersebut timbulnya yaitu adalah zat besi yang berkelebihan. Nah, biasanya seperti itu. Mungkin sahabat tani semuanya sudah tahu yang namanya, kalau istilah orang Sunda bilang itu adalah taipere, atau ada orang Jawa bilang adalah tiengen atau tetieng. Nah, seperti itu. Nah, itu dampak daripada lahan tersebut adalah selalu menggenang atau tidak bisa dibuang. Nah, bagaimana dengan irigasi non teknis? Artinya adalah tanah guludug atau sawah tada hujan. Kelemahan di sawah tada hujan ini adalah rumput yang timbul. Tetapi kalau kita bisa menjaga, artinya bisa menjaga pengairan bahwa petakan itu betul-betul serapannya bagus, ini tidak akan timbul. Boleh dikatakan bahwa air tersebut adalah awet atau anteng istilahnya. Seperti itu. Terutama untuk proses dari 0 sampai 45 hari setelah tanam. Tetapi kalau setelah 45 hari sampai padi itu bunting, itu tidak masalah tidak dikasih air pun. Nah, biasanya kalau di sawah tada hujan itu tidak awet. Karena di dalam petakan itu adalah kekurangan zat renik atau kekurangan unsur renik atau unsur organiknya itu sendiri kurang. Nah, saya sarankan kepada di sawah tada hujan, kalau bisa jerami jangan dibakar. Karena di musim kemarau itu, saya yakin jerami itu hancur sendiri. Tidak bisa difermentasi oleh jenis mikroba pun, oleh alam dengan teriknya matahari itu bisa hancur. Nah, itu adalah sangat membantu untuk mengawetkan air di dalam petakan kita. Sahabatku semuanya nanti bisa memprediksi atau bisa menganalisa bahwa dengan sistem irigasi berselang ini, padi terlihat hijaunya tetap segar. Dan nanti menjelang hamil itu padi kelihatannya segar banget. Yang penting adalah pemupukannya standar atau boleh dikatakan cukup. Nah, dari sini kalau airnya itu bisa gursat atau berselang, yang penting air itu ada waktunya. Andai kata mau dibuang, yang saya katakan tadi adalah di usia 45 hari. Nah, dari usia 45 hari sampai menjelang hamil itu waktu itu agak sedikit lama, dan sampai tanah itu terbelah-belah atau ada telak kalau istilah bahasa Jawa Barat. Nah, itu adalah fungsinya untuk bisa menyimpan oksigen, dan dari oksigen itu sendiri sawah kita tidak akan kekurangan zat nitrogen. Begitu kita diairi, selain itu unsur-unsur yang lain adalah akan bereaksi dan mudah diserap kembali oleh akar kita, karena akar kita waktu tidak dikasih air itu adalah tanaman padi kita ini keluar bulu-bulu daripada akar padi itu sendiri. Nah, fungsinya adalah untuk menyerap makanan. Di saat datang itu air, ini akan terjadi penyerapan yang sangat luar biasa, sehingga padi kita kelihatannya subur seakan-akan dipupuk kembali. Itulah fungsinya air berselang. Nanti setelah padi itu akan keluar mare sampai akan panen, air itu jangan berhenti. Karena kalau di saat keluar mare sampai padi itu menunduk dan menjelang panen 2 minggu kekurangan air, obat apapun yang bagus ini adalah kekurangan bobot daripada bulir itu sendiri, dan panen tidak maksimal apa yang diharapkan oleh para petani. Nah, itulah sahabatku, itu kan dari usia 45 hari sampai padi bunting itu jarak yang lama. Jadi bahwa padi itu adalah ada menyimpan atau menyerap oksigen yang lebih banyak lagi di dalam tanah. Akar itu akan menjadi sehat. Apalagi kalau sudah diairin kembali, apa yang saya katakan ini diulang kembali, ini akan terjadi kesuburan yang sangat luar biasa, seakan-akan seperti dipupuk kembali. Kalau tidak percaya, Anda buktikan. Karena bahwa tanaman padi ini bukan tanaman air, tapi adalah tanaman yang butuh air.